Kalau tidak punya benteng, itu godaannya luar biasa. Apa tuh benteng maksudnya? Benteng apa ya? Ibadah, Amalan apa ya? ibadah kita, kedekatan kita sama Oh, bukan amalan bukan. bukan, tapi kedekatan kita sama Allah bukan berarti kita dekat sama Allah, tapi segala kewajiban dan sunnahnya dilakukan itu Pak. Tingkatkan takwa lah, Pak. Intaknya. Insaknya iman takwa ditingkatin ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam Alhamdulillah alamin. Ini masih terakhir kedatangan tamu ini. luar biasa. Beliau dari jauh. Ini dari paling pojok. Namanya Ustadz Muhammad Husaini. Amin. Topnya Ustadz Husain. Ustadz, ini kita acara podcast Ajan namanya. Siap. Ajan itu artinya Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Karena ini produk dari Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Memang salah satu misinya adalah mengembangkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ini tadi kita ngomong tentang agak unik kayak gini. Judulnya agak unik juga nih. Apa tuh? Iya. Pengobatan ala Rasulullah SAW. Wah, siapa? Pengobatan ini. Pengobatan. Ini judul paling unik ini, saya minta dari ente. Tapi sebelum kita ngomong jauh, Pak Husain mungkin kita pengen tahu nih profil Pak Husain dari muda kegiatannya apa, terus mungkin mendalami pengobatan ala Rasulullah atau gimana gitu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, terima kasih Kiai, saya sudah diundang. Nama saya Muhammad Husaini. Husaini. Kalau itunya nama ininya Husain Nur Hadafi. Wih, Husain Nur Hadafi. Karena saya penggemar Hadafi. Iya. Nah, alhamdulillah keseharian saya adalah mengajar di salah satu sekolah SMP swasta di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ngajar apa? Olahraga. Saya ngajar seni budaya dan akidah. Olahraga. Waduh. Nah itu alhamdulillah dari saya SMA saya senang juga berorganisasi. Terus juga setelah itu lulus SMA kita kuliah juga organisasi, alhamdulillah. Karang Taruna, Aktivis juga ternyata. iya, terus di Ansor juga, di Banser juga gitu. Iya. Oh, aktif. Ya yang bisa aja lah kita mainkan gitu. Yang sekali hati lah. Positif intinya gitu. Nah, alhamdulillah untuk pengobatan ini saya sudah mulai, tapi sebelumnya saya lebih kepada refleksi, urut, karena dari turunan Simbah itu refleksi turunan. Jadi sekarang memang praktisi pengobatan. Iya. Tapi itu juga gini, nggak hanya kita turunan, tapi kita juga harus ada guru. Kenapa? Pengobatan itu harus ada guru. Kalau misalkan nggak ada guru, kita bisa sesat. Iya. Bukan gitu, Kiai? Iya. Nah, jadi Lalu nggak pakai guru belajar sama setan gitu. nah itu iya. Walaupun itu turunan, Mbak. Ini gimana, Mbak? Banyak gitu kan, ya juga ya pas lah gitu. Nah, walaupun kita turunan, tapi kita juga harus ada. Nah, dari di situ alhamdulillah saya ketotok punggung. Pakai alat totoknya? Enggak, Pakai tangan. Oh, jari aja. Totok punggung. Totok sakti lah ya. Nah, setelah totok punggung saya ke Ruqyah. Ruqyah itu saya dari tahun 2003 sampai 2008 waktu itu ya. Itu ya sempat dipanggil lah. Panggil. Enggak, kalau orang Ruqyah itu kenapa, Ustaz? Apa kemasukan setan atau gimana, Ustaz? Kalau Ruqyah, apakah medis apa gimana? Nah, jadi manusia itu sakit itu bisa ada beberapa kategori. Non medis dan medis. Ya. Itu. Nah, jadi bisa saja dengan Ruqyah itu, nah yang tadinya kita tidak tahu itu adalah non medis, jadi kita akan tahu Dari Ruqyah.
medis juga bisa juga dilecek dengan ruqyah. Betul, itu. Jadi apa namanya di situ juga bahwasanya di dalam Al-Quran sendiri menyebutkan bahwasanya Al-Quran ini adalah syifa opera, sebagai penawar. Segala penyakit apapun pasti ada obatnya, kecuali satu, Apa tuh? mati. Sih. Iya. Iya. Kan gitu. Segala sesuatu Bawa penyakit kali dan takdir ya. Nah itu, jadi itu. Nah, ruqyah itu juga sebagai bentuk muhasabah diri. Sebetulnya yang paling utama untuk ruqyah adalah ruqyah mandiri. Kalau saya ini hanya perantara, tapi yang wajib Gimana tuh? Ruqyah mendek ya gimana? Kayak gimana? Dia sendiri, maksudnya sendiri, sendiri. baca sendiri. Baca sendiri, ya ibaratnya amal-amal ibadah kita sama Allah. Tapi kan banyak tuh di YouTube lah. Itu kalau di ruqyah orang pada teriak, itu Ya. apa gue? Yaitu Non medis tuh maksudnya. bisa kategori non medis. Tapi begini juga, sekarang ini kan banyak sekali televisi menayangkan yang ukau kan gitu, Iya. yang tidak nampak jadi nampak kan begitu. Nah itu bisa dari faktor itu sehingga dalam mindsetnya dia, wah kayak gini nih, gua teriak deh, seperti itu. Nah jadi ada apa ya, ada rasa Ada sesuatu di kayak terhipnotis gitu, kayak terhipnotis. Nah setelah dari ruqyah, memang kalau kita ruqyah itu juga harus apa ya, bisa menjaga diri juga, harus punya benteng. Maksudnya gimana? Kalau tidak punya benteng itu godaannya luar biasa. Apa tuh benteng maksudnya? Benteng apa ya? Ibadah, Amalan apa ya? ibadah kita, kedekatan kita sama Bukan amalan bukan. bukan, tapi kedekatan kita sama Allah bukan berarti kita dekat sama Allah, tapi segala kewajiban dan sunnahnya dilakukan gitu Pak. Tingkatkan takwa lah, Pak. Intaknya. Insaknya iman takwa ditingkatin ya. Nah, itu godaannya satu, kalau kita tidak kuat, misalkan bisarannya kecil, bisarannya besar, Apa maksudnya? biasa cuan. Ya maksudnya hubungannya apa dengan itu? Bisa roda. Kalau misalkan Ruqyah kayak gini, kalau hati kita tidak ikhlas, wah, kok dapatnya kecil ya. Oh, Keikhlasan. praktisinya. Betul. Jadi keikhlasan kitanya tuh gimana gitu. Terus setelah kita ruqyah juga, terkadang ada gagah-gagahan. Wah, gua bisa nih ngeluarin jin nih. Nah ini harus kita hindari. Makanya kenapa kita belajar pengobatan itu harus ada guru pendamping Kita nah, yang kedua ikhlas. Nah gitu. Insya Allah ada hasilnya itu ya. Amin gitu. Jadi intinya ruqyah itu bisa melihat ini medis atau non medis. Ketika medis bahkan disuruh ke rumah sakit. Ya, jadi Dokter kalau medis. kalau di ala Rasulullah itu ada bekam, ada fasdu. Pas dulu apa? Fasdu itu mengeluarkan darah dari vena, seperti halnya donor darah Oh, gitu. bekam sama kan ngeluarin darah, Ustaz. Kalau Setahu saya. itu melalui pembuluh kapiler. Pembuluh Kapiler. kapiler Betul. Kalau apa fasdu itu dari vena, itu medisnya. medisnya. Tapi di situ pun itu bisa untuk non medis. Bekam itu Bekam maupun fasdu itu bisa non medis. Seperti itu. kan sentuhan fisik itu. Apa tuh? Di mana nama medisnya itu? Kan sentuhan kalau bekam itu kan. Jadi begini, pernah ada kejadian bahwasannya di saat dia dibekam, pasien dibekam, tiba-tiba teriak. Itu pas dengan titik di mana jin itu bersarang. Oh, bukan kesakitan bukan? Bukan. Gitu. Jadi selain itu juga apa namanya? Untuk melepaskan, mungkin kita dulu pernah apa ya, bekam mengeluarkan, kalau orang dulu mah bilangnya suwo gitu. Suwo itu. Suwo itu apa ya, di Jin. bukan di jin, Apa sih? di apa sih namanya,
diberikan ijazah atau apa minum, kami misalkan kita dikasih minum nih. Oh, kayak kiai lah, datang kasih air baca doa minum ini gitu. Nah, biasanya untuk Kayak kiai udah kayak apa? Dukun. Bukan kiai. Beda kiai dengan dukun. Iya. Gitu. Nah, Kapten. Nah, ini untuk pengasihan. Atau mungkin untuk yang lainnya. Apa namanya? Biar wah dia suka sama gua, gimana ya caranya? Iya. Penglarisan juga sama. Nah itu bisa dengan apa selain ruqyah itu pun. Ini agak panjang nih, saya ngomong agak panjang. Ruqyah bisa itu untuk menyembuhkan orang yang katanya ketika di ujung sakaratul mautnya Ya. susah meninggal karena ada susuk. Ruqyah bisa mengeluarkan susuk itu. Kalau untuk mengeluarkan tidak, tapi untuk kita membantu apa namanya yang tadi ya, yang Meringankan saja. gitu kan. Nah itu biasanya ada media-media yang lain, seperti kalau orang-orang dulu ya bahasanya di Jawa tuh menggunakan daun bidara, atau juga ada yang menggunakan daun teror. Di keprak-keprak gitu. Iya, ada yang disuruh mandiin gitu kan, atau cuma diolesin daun bidara atau minyak bidara. Sekarang sudah banyak terjual. Nah, cuman orang banyak kurang paham nih manfaat dari daun bidara itu. Padahal itu sangat bermanfaat sekali gitu. Nah sekarang nih Pak Ustadz Husein ini fokusnya di ruqyah, bekam, atau apa kira-kira? Fokusnya sekarang nih untuk membantu masyarakat, membantu orang lah. Ya, saya sekarang ini karena saya sendiri apa namanya, ya kalau ruqyah saya tidak menjadi suatu keutamaan Karena butuh tim. juga ya. Tapi satu sisi saya ini kalau memang benar-benar ada yang membutuhkan baru saya turun. Tapi saya bukan berarti tolong dong saya diruqyah. Wah itu saya nggak mau. Kayak Gunawan atau ruqyah gitu. Nah itu dia. Supaya gampang gitu kan. Iya. Nah, Jadi itu Aulil ruqyah supaya lebih jodoh gitu kan. Amin. Nah sekarang saya lebih kepada refleksi, total. Refleksi sama totok sebenarnya nggak jauh beda sih, hampir sama. Terus bekam sama pastu. Tiga itu penyakitnya sesuai dengan urusan pengobatan. Bekam untuk ini, pastu untuk ini. semua keterkaitan. Semua Keterkaitan. Contoh misalkan refleksi atau totok ini misalkan gejala stroke atau stroke. Misalkan gitu ya. Stroke ini dia kan karena ada penyumbatan. Kita tidak tahu penyumbatannya ada di mana. Kan begitu. Penyumbatan darah kalau nggak salah. Penyumbatan darah. Gitu dah. Nah di situ dengan totok, awalnya ditotok dulu. Kenapa dengan totok? Ini untuk memancing rangsangan Supaya lancar. Jadi yang saraf-saraf mati, Membuka penyumbatan. saraf-saraf yang mati ini kita hidupkan. Terkadang kan kalau orang yang stroke itu dipegang sedikit aja gini, langsung berasa banget, berbeda dengan kita gitu yang sehat lah. Nah setelah dengan totok, nah baru kita fasdu. Kenapa fasdu? Nah itu nanti akan terlihat itu darahnya kental banget. Nah kental, dan itu pun juga bermacam-macam warna nanti. Kayaknya ada yang kental, ada yang berbusa, Betul. ada yang melembung. Itu apa? Sakitnya kira-kira beda-beda tuh. Kalau misalkan Beda-beda. hitam kental, terus ada busa, ada yang belum kayak berembung, itu apa tuh? Nah jadi kalau yang hitam pekan itu lebih condong dia punya darah tinggi atau kolesterol gitu. Nah itu juga kolesterol pun juga kalau dari fasdu ya, kita sudah fasdu, diendapkin kurang lebih 20 menit atau berapa, itu nanti akan ketahuan. Dasarkan nih itu jenengan kiai umpama sering makan kambing guling yang enak-enak nah, itu akan terlihat itu cairannya berapa, terus minyaknya dan darahnya itu akan terlihat. Nah itu ada yang warna kuning kepekatan, ada yang warnanya putih dan darahnya tuh hitam.
gitu. Nah itu indikasinya dia kolesterolnya tinggi begitu. Nah makanya ini, karena kenapa kok Kalau yang berbusa, nah itu asam urat. asam urat. Asam. Gunawan tuh berbusa pada darahnya ente. Iya. Nah Asam urat itu apa sebabnya? Makan kangkung tuh ya? ya enggak juga Kiai, Habis pola hidupnya. makan enak mulu. Selain makan ya kita kan juga harus jaga kesehatannya, apa? Olahraga gitu Kiai. Enggak, asam urat itu sebab makan apa kira-kira? Jadi asam urat apa karena memang Nah sekarang ini kan banyak faktor ya, Iya. dimana sekarang lebih banyak makanan-makanan instan, iya. minuman instan. Nah itu pun juga sebagai salah satu faktor penyebab kenapa kok badan kita ini kok penuh dengan penyakit. Nah kita sering lihatlah media masalah, dimana umur masih muda, masih sekolah, cuci darah 2 minggu sekali. Selesai deh. Kan begitu. Dulu dah, ngeri juga ngomong. Siap. Kita ngasih dulu. Iya. Ngeri juga ngomong nih. Jadi memang penyakit kolesterol, asam urat itu pola makan, Pola makan dan pola hidup. lifestyle seperti apa? Nah, Penyebab utamanya yang kira-kira apa, Pak? Kalau misalkan kolesterol apa, asam urat apa kalau dari makan? kalau kolesterol itu begini. Kolesterol kita makan yang enak-enak kan. Misalkan contoh, kita makan daging-daging atau bakso lah. Bakso. Minumannya es, maka dia cepat menggumpal Oh, darah itu. Sehingga banyak orang yang gemuk-gemuk itu ya karena lemaknya menggumpal di kantor kok. Nah di situ otomatis kan kita memang disunahkan sebulan sekali di tahun Hijriah itu kita harus fasdu atau bekam untuk menjaga kesehatan kita. Nah selain itu juga tubuh ini juga butuh oksigen yang cukup. Betul. Apa itu? Nah, tidur jangan tengah malam begadang. Nah itu jam kan jam 12. ya enggak juga Kiai. Kalau saya jam 2 nggak apa-apa. Itu dia. Itu pagi. Itu mohon. Nah, jadi ini pola hidup ini selain makanan, ya lah, pola tidur kita dan olahraga kita, Olahraga. gitu. Kalau asam urat apa sebab makannya? Asam urat, Kanan tuh. makanan itu juga bisa kayak tadi kangkung, atau mungkin yang sejenis lainnya pun juga ada kacang-kacangan, Emping. Emping ya ente. Kalau ninjo. ninjo itu lebih condong dia kolesterol juga, darah tinggi ya, kan gitu. Tapi ya kalau cuma 1-2 ya enggak. Nah, sekarang ini tadi hitam pekat, tadi udah busa. Sekarang ada tuh yang suka menumbung tuh darah. Lalu apa? Darah itu suka ada kan lumbung kecil tuh. Kalau kita bekam dia mengeluarkan busanya putih. Nah itu asam urat. Jadi asam urat itu saya pernah membekam seseorang. Jadi di pundak dia itu keluar busa. Nah Asam urat boleh kaki, Pak. Nah itu dia, makanya di sini ini baru ini saya ya, tapi Allah alam gitu kan. Jadi saya melihat di sini ternyata asam urat itu tidak hanya di kaki ya, atau mungkin juga di sini apa namanya? Apa rasanya apa? Kembang ya? Kebas. Kebas apa kembang? Kebas. Kalau sudah Nah kalau di sini itu memang kadang kan gini, ciri-ciri orang yang asam urat, tangan kebas, sering semutan atau kram, itu diantaranya ciri-ciri orang yang asam urat. Nah kalau kolesterol di pundak itu apa namanya, pegal mulu. seperti itu. Nah hati-hati juga kolesterol. Kolesterol itu nanti akan meningkat menjadi darah tinggi kalau nggak tinggi, tangan stroke. Tapi bisa itu tadi stroke kalau tidak segera ditangani gitu, karena ada penggumpalan darah itu. Jadi apa namanya,
mari sama-sama kita jaga pola hidup kita. Nah, selain pola hidupnya makan gitu kan, istirahatnya yang cukup. Tapi satu lagi Kiai, Waduh, pikirannya kudu fresh. pikirannya kudu fresh ku. Kalau jangan stres ya, kalau jajan jangan di kafe, udah pinggiran aja, yang penting seneng ini. Iya. Kalau di kafe kantongnya itu. Iya. Ketawa di kafe, pulang pusing dia. Iya. Bisa begitu kan? Setorannya mana? Saya kira gitu pemirsa, memang ternyata ala pengobatan zaman Rasulullah sekarang sudah mulai menjamur. Alhamdulillah, mulai diangkat. Ada bekam, ada pasdu, ada. Tapi Rasulullah memang kalau setahu saya pas baca itu bekam, terus makan madu, betul, sama jintan hitam. Apa itu Pak? Jintan hitam itu kalau sekarang ini lebih terkenal dengan habatus sauda. Habatus sauda itu di mana di situ banyak sekali. Mau sehat atau sakit itu mesti 1 sendok kalau nggak salah. Betul. Itu untuk kesehatan, imun. Sehari sekali atau apa saja. Biasanya itu satu hari itu 2 kali, pagi dan sore. Satu juga nggak apa-apa. Iya. Kalau mau sehat, kalau untung ada gejala-gejala sakit bisa 2-3. Saya mau betul. Nah itu kan ada yang berupa minyak, tapi ada juga yang berupa kapsul. Gitu. Ya sekarang mah udah dikemas dengan instan, tapi manfaatnya juga luar biasa. Mujarab ya? Sama Kan manjurnya sama ya? Sama. Yang sudah jadi minyak, yang sudah ini sama ya? Alhamdulillah saya sendiri juga sudah mengkonsumsi habatus sauda juga gitu kan. Terus juga pernah minyak zaitun. Minyak zaitun itu juga luar biasa itu manfaatnya, seperti itu. Luar biasa. Kita ngobrol masalah pengobatan bekam, pasdu, toto. Pemirsa, ini saya mengobrol dengan praktisi aslin, Bapak Ustadz Husen topnya. Yes. Saya kira itu mudah-mudahan ini manfaat nih Ustadz. Amin. Kita podcast karena memang mudah-mudahan ini sampai nih ya teman-teman. Pola hidup sehat itu tergantung, kalau mau sehat tergantung pola hidup, pola makan, terus lagi istirahat. Banyak istirahat, pikiran fresh, duit banyak nyumbang. Iya, banyakin sedekah. Iya, sedekah. Tapi Kiai, satu lagi, apabila ada pasien atau yang sakit, ya satu sisi harus punya keyakinan bahwasannya sembuh. Kalau tidak ada sugesti dalam dirinya, maka dia akan sakit terus. Kalau putus asa gitu udah nyerah duluan. Ya terus, betul itu. Harus ada sugesti sendiri. Tapi selain itu juga harus keluarganya, kerabatnya memberikan motivasi. Itu obat yang luar biasa itu. Lu bisa sembuh lu. Nah itu dia. Lalu ngeluh mulu. Gitu. Terutama bini lah. Dia yang punya bini atau laki. Ya kalau sini kan baru 2 orang nih. Iya. Yang satu belum nikah, yang satu belum nikah. Oh gitu ya. Saya kira itu. Oke. Satu sen, terima kasih nih waktunya. Amin. Kita bahas tentang pengobatan bagi pemirsa yang mungkin ingin butuh butuh pengobatan dari Sen, bisa nanti hubungi. Nanti ada itu ya, ada nomor teleponnya ya. Di YouTube-nya. Siap. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan panjang umur selalu. Waktunya pemirsa jangan lupa like, subscribe, and share YouTube Masjid Raya Kiai Haji Ahmad Syarif. Terima kasih, mohon maaf. Allahumma wafiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.